Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview sebuah film drama yang berjudul The Bridges of Madison County, yang dirilis tahun 1995. Suatu hari datanglah sebuah mobil van, dan membawa sesuatu untuk pemilik rumah itu. Mereka adalah semacam ekspedisi dan mengirimkan barang oleh pemiliknya. Begitu barang sampai mereka minta tanda tangan untuk barang telah sampai kepada pemilik. Penerima barang di rumah itu juga heran dengan barang yang dikirim kepadanya dan memeriksa satu persatu barang yang mereka terima itu. Setelah memeriksa barang itu mereka awalnya menolak karena menganggap barang itu salah alamat karena mereka merasa tidak ada yang mengirim barang seperti itu. Tapi mereka kaget karena ada foto-foto dalam peti dan berisi surat dari ibu mereka. Kedua saudara kandung ini adalah Michael Johnson dan saudara perempuannya Caroline Johnson yang menerima titipan barang itu dari ibunya bernama Francisca. Akhirnya kedua bersaudara itu menerima barang-barang itu karena dari titipan ibunya. Dan mereka berdua makin kaget karena permintaan ibunya itu agar jasadnya dikremasi dan ditebarkan di jembatan kayu beratap di jembatan Madison County. Di peti itu juga ada surat-surat dan foto seorang pria bernama Robert Kincaid dan juga beberapa majalah dari National Geographic. Jangan lupa untuk subscribe dan lonceng ya teman-teman. Kisah ini akan mereview balik ibu dari Caroline dan Michael Johnson yang bernama Francisca yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Kejadian ini kilas balik ke tahun 1965. Pagi itu tampak Francisca menyiapkan sarapan pagi buat anak-anaknya yaitu Michael dan Caroline suaminya yang bernama Richard Johnson. Kala itu Michael dan Caroline masih remaja. Mereka kumpul bersama di ruang makan setelah ibu mereka telah menyiapkan masakan untuk mereka berempat dan langsung menyantap makanan setelah berdoa. Tampak Francisca santai saja untuk melayani kedua anak dan suaminya itu. Francesca tampak lebih banyak merenung di meja makan daripada sarapan. Dia tampak bosan dengan kehidupan dengan rutinitas seperti itu. Setelah sarapan pagi itu suaminya yang bernama Richard dan kedua anaknya Michael dan Caroline mengikuti pameran negara keluar kota selama 4 hari berturut-turut. Tampak Francesca menyiapkan segala keperluan suami dan anak-anaknya itu untuk selama 4 hari ke depan. Richard dan beserta kedua anaknya itu pun pergi meninggalkan rumah mereka dan Francesca melambaikan tangannya ketika mobil mereka pergi. Francesca kembali ke rumah dan membelai anjing kesayangannya itu. Setelah suami anaknya pergi kemudian Francesca kembali ke teras rumahnya setelah bermain dengan anjing kesayangannya dan mengambil segelas minuman dan meminumnya. Ketika itu ada muncul seseorang yang mengendarai mobil. Pria ini mengaku seorang jurnalis foto National Geographic yang bernama Robert dan dia sedang ditugaskan ke daerah itu, untuk memotret sebuah jembatan yang bersejarah dan dia menanyakan kepada Francesca ke arah mana posisi jembatan Roseman itu. Awalnya Francesca hanya menunjukkan dengan perkataan saja, tapi akhirnya dia siap mengantarkan Robert tempat yang akan dituju. Sepanjang perjalanan mereka banyak ngobrol, apalagi Francesca menanyakan profesi Robert dan hasil karyanya. Setelah sampai di tujuan, Robert mengambil perlengkapan kameranya dan turun ke bawah dan memotret jembatan itu dari bawah. Sementara itu Francesca menunggu di atas jembatan. Francesca juga mengambil minuman botol di dalam mobil itu sambil menunggu Robert. Setelah selesai memotret jembatan itu, Robert mengambil sekuntum bunga yang liar yang tumbuh di sekitar jembatan itu dan memberikannya kepada Francesca. Kemudian Francesca tertawa dengan pemberian itu demikian juga dengan Robert. Are you sadistic by nature? Setelah acara pemotretan jembatan itu, lalu Francisca dan Robert pun pulang ke rumah. Mereka juga ngobrol sepanjang perjalanan ke rumah itu. Sesampainya di halaman depan rumah itu, Francisca keluar dari mobil dan Robert mengatakan terima kasih telah mengantarnya ke tempat itu. Robert mengatakan akan kembali lagi suatu saat jika hasil fotonya kurang lengkap. Francesca juga mengatakan terima atas pemberian bunga yang diberikan kepadanya. Tapi tiba-tiba Francesca berbalik dan menawarkan untuk minum es teh ke rumahnya sebelum kembali pulang.
Robert awalnya ragu tetapi mengiyakan ajakan itu karena merasa tidak enak untuk menolak. Robert dan Francesca di ruang dapur dan Francesca membuatkan minuman dengan teh dan dicampur es yang dimasukkan ke dalam gelas. Lalu mereka pun minum berdua sambil ngobrol. Mereka berdua pun ngobrol sambil menyuci piring berdua. Robert pun pandai bercerita dan membuat lelucon, sehingga Francesca pun banyak tertawa sambil terbahak-bahak mendengar lelucon dari Robert. Mereka ngobrol bahkan sampai malam, karena sudah malam Francesca meneruskan perjalanan Robert besok saja. Michael dan Caroline membicarakan kilas balik kehidupan ini mereka yang pernah berhubungan dengan seorang pria bernama Robert, ketika itu mereka bersama ayah mereka Richard mengikuti pameran di luar kota saat itu. Ternyata ibu mereka mencintai pria seorang fotografer yang bekerja untuk National Geographic yang bernama Robert. Itu jelas peninggalan dari ibu mereka yang merupakan peninggalan Robert berupa kamera dan hasil foto dan bukunya. Kilas balik ketika Robert hendak pulang ke kotanya setelah menginap di rumah Francesca, dan kini Francesca kembali sendirian di rumah untuk menunggu kedatangan suami dan anak-anaknya. Francesca juga menulis kenangan bersama Robert. Tapi ternyata Robert kembali menelepon Francesca yang mengatakan dia berencana kembali ke jembatan itu untuk melengkapi hasil fotonya. Robert kembali ke kota itu, dan sempat singgah pada sebuah kantin dan berjumpa dengan seorang wanita. Untuk menyebut kedatangan Robert, Francesca menyempatkan diri untuk membeli gaun baru dan berbelanja di toko terdekat. Robert dan Francesca berjumpa kembali ke jembatan itu untuk melengkapi hasil fotonya. Disitulah Robert memfoto Francesca dengan gaun barunya itu. Ketika itu hubungan antara Robert dan Francesca semakin akrab, sehingga Robert juga sudah menginap di rumah itu. Francesca mandi di bathtub kemudian berdandan rapi. Kemudian mereka berdansa bersama di ruangan tamu. Mereka berpelukan dan diiringi oleh musik yang lembut. Mereka berdua pun berciuman dan akhirnya bercinta. Suatu kondisi yang mereka tidak pernah bayangkan. Begitu cepat Francesca jatuh cinta kepada Robert yang sudah punya suami dan dua anaknya Michael dan Caroline. Padahal baru 2 hari mereka bersama. Keesokan harinya mereka juga masih sempat ngobrol bersama di taman, dan bercinta lagi. Pada malam hari tiba, mereka berdua pergi ke sebuah bar dan berdansa di sana sambil minum dan ngobrol lagi. Caroline kembali memeriksa semua surat-surat dan pesan peninggalan ibu mereka. Saat itu juga Caroline menunjukkan kartu nama Robert kepada Michael. Artinya ibu mereka Francesca telah jatuh cinta kepada Robert dan dilihat dari peninggalan yang diwariskan dalam peti itu. I find out that in between bake sales, my mother was not. Bagaimanapun juga kenyataannya mereka harus sadari, Francesca sudah mempunyai suami dan 2 orang anak. Robert kemudian minta maaf apa yang telah terjadi dan berbuat terlalu jauh kepada Francesca. Maka mulailah perdebatan di antara mereka. Hal ini ketika Robert menanyakan apakah Francesca akan meninggalkan suami dan anak-anaknya begitu saja. Francesca merasa tersinggung dan marah. Francesca mengatakan dia tetap mencintai mereka walaupun harus berpisah. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Robert. Tapi Francesca tetap ingin pergi bersamanya. Saat itu tiba-tiba datanglah sebuah mobil ke rumah itu. Ternyata yang datang adalah tetangga Francesca dan perkumpulan ibu-ibu yang sering mereka bersama. Robert kemudian pergi ke kamar. Francesca menyambut tamunya itu dan ternyata membawakan makanan untuknya. Setelah ngobrol bersama beberapa saat tetangganya itu pun pergi. Francesca pergi ke kamar di mana Robert telah berbaring di situ. Francesca memeluknya tapi Robert hanya terdiam karena memikirkan apa yang akan harus dia lakukan. Francesca saat itu tidak lagi berpikir panjang, dia sudah menyiapkan 2 koper pakaiannya dan barang-barang yang dia perlukan untuk pergi bersama dengan Robert. Padahal kenal dengan Robert baru beberapa hari saja. Lagi pula dia belum mendalami siapa itu Robert, apakah dia juga sudah punya istri atau tidak. Setelah mengemasi barang-barangnya, Francesca bersama Robert makan bersama di meja makan. Francesca kembali menyatakan tetap ikut bersama Robert pergi. Francesca bahkan sampai memeluk Robert karena memang mencintainya. Robert merasa sangat bersalah dengan keadaan itu. Robert sampai berlutut di pangkuan Francesca menyatakan penyesalannya dan minta maaf karena tidak bisa membawanya saat itu. Robert pergi ke mobilnya dan dia pun pergi. Francesca hanya terpana melihat kepergian Robert dan memandanginya.
Tapi dengan arah yang berlawanan datanglah sebuah mobil dengan penuh barang bawaan yang tidak lain adalah suaminya beserta kedua anaknya itu yang sudah pulang dari pameran itu. Francesca dengan cepat berganti pakaian sehari-hari dan menyambut mereka. Sebenarnya Francesca masih mengalami kesedihan ketika ditinggal Robert, tapi dia pun dengan segera mengusap air matanya dan muka yang ceria menyambut Richard, Michael, dan Caroline. Francesca kemudian menyambut kedatangan suami dan kedua anaknya itu dengan sambil tersenyum, tapi dia tidak bisa melupakan ketika Robert pergi meninggalkannya dan dia memandangi jalan yang dilalui oleh Robert itu. Francesca kemudian menyiapkan makanan untuk makanan siang dan mereka pun makan bersama di ruang makan itu. Setelah makan siang Francesca dan Richard di ruang TV sambil menonton sementara Francesca menjahit sesuatu. Kemudian Richard dan Francesca pergi ke sebuah supermarket untuk berbelanja keperluan mereka. Saat itu Francesca menunggu di mobil karena hujan lebat dan Richard pergi ke toko. Ketika dia ada di mobil itu, melihat seseorang berdiri di kejauhan. Francesca sampai keluar sedikit dari jendela dan memastikan siapa yang dia lihat itu. Pria itu adalah Robert dan menuju ke arahnya dengan pakaian basah kuyup dan memandanginya. Tak lama kemudian datanglah Richard dan langsung menghidupkan mesin mobilnya. Pada sebuah persimpangan jalan Robert berhenti dan agak lama, sehingga membuat Richard agak kesal. Francesca melihat Robert memperlihatkan kalung salib miliknya yang kemudian ditempelkan di kaca spion. Francesca hendak keluar tapi Robert menjalankan mobilnya dan pergi dari situ. Richard juga menjalankan mobilnya dan pergi menuju rumahnya. Walaupun demikian Francesca tetap memandangi perginya mobil Robert sampai hilang dari pandangan. Francesca tetap tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Sehingga di dalam mobil itu Richard tentu heran, dan menanyakan kepada Francesca mengapa dia menangis. Francesca hanya mengatakan dia merasa kesepian ketika kepergian Richard dan anak-anaknya. Kemudian Richard memutar siaran radio di mobil itu. Sesampainya di rumah pun Francesca tetap tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Saat itu datanglah adik iparnya dan menegur Francesca yang sebenarnya sudah mengetahui apa yang sudah terjadi, dan memperingatkan Francesca agar tidak mengulangi lagi perbuatannya itu. Ketika berbaring di ranjang bersama Richard, Richard mengatakan dia juga sangat mencintai Francesca. Richard meninggal beberapa waktu setelah itu. Francesca kini tinggal sendirian dan keberadaan Robert tidak diketahui di mana. Robert sudah tidak di National Geographic lagi. Suatu saat Francesca menerima kiriman berupa peti barang yang ditujukan kepadanya. Ternyata itu adalah warisan Robert kepadanya berupa foto, kamera dan beberapa buku serta majalah dan foto Francesca sewaktu di jembatan Roseman itu. Ternyata Robert juga sudah meninggal setelah 3 tahun kematian suaminya, Richard. Pada suratnya Robert mengatakan dia dikremasi dan debunya disebar di sekitar jembatan Roseman itu. Buku hasil foto jepretannya di jembatan itu juga ada dalam peti itu. Kemudian juga sepucuk surat untuk Francesca dan kalung salib milik Robert yang pernah diperlihatkan ketika mereka berhenti di persimpangan jalan itu. Francesca juga membuka satu persatu isi buku itu dan beberapa potong catatan di buku itu. Barang-barang yang dikirim oleh Robert ke Francesca itu yang diterima oleh anaknya Michael dan Caroline. Sementara itu Caroline juga melihat gaun yang dipakai oleh ibunya itu ketika bertemu dengan Robert. Kini Michael dan Caroline kembali ke kehidupan mereka masing-masing dengan mencintai keluarganya. Dalam pesan ibunya itu juga disebutkan tidak ingin jasadnya di samping suaminya Richard tapi minta dikremasikan dan abunya ditebar di jembatan Roseman itu. Michael dan Caroline memenuhi permintaan ibunya itu dan menebarkan abunya di sekitar jembatan Roseman itu. Caroline sendiri yang membuka tutup botol yang menyimpan abu ibunya itu dan Michael yang menebarkan di sekitar jembatan itu. Kini mereka berdua kembali ke kehidupan masing-masing dan lebih mencintai keluarganya.